Masya Allah, antum lebih kaya dibanding Nabi. Kasur Nabi setara bawah. Bahkan bangun ada tapaknya. Coba lihat, pernah dengar hadis Sayyidah Aisyah ketika beliau sholat, tiba-tiba sholat malamnya melihat kan Sayyidah Aisyah kaki Nabi bengkak-bengkak. Nanti saya bahas ketika masuk bab itu kan ada kejadian dulu. Kejadiannya ketika beliau menggeser tangannya terkena kaki Nabi, baru bangun. Pertanyaan saya, tidur di mana seorang istri ketika bangun tangannya bergeser terkena kaki Nabi? Kalau kena pinggang Nabi berarti tempat tidurnya tinggi. Kalau kena kaki Nabi berarti tempat tidurnya rendah di bawah. Itu satu. Yang kedua, seluas apa ruangannya tempat sholatnya sampai terkena sentuhan tangannya? Ini menunjukkan ruangan Nabi itu ini begitu kena. Tempatnya sempit tapi ibadahnya kaya. Tempat cuma satu petakan tapi bisa tahajud sampai kaki bengkak. Antum kamar 5, 1 bapak, 2 istri, 3 anak, pembantu ada, semua ada, ruangan luas. Dengan seluas itu masih belum tahajud juga. Antum itu berapa ruangan lagi? Yang hati-hati, ini kelihatan seperti sederhana, tapi mungkin ini yang memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu kalian serius mencintai Allah, maka tunjukkan kecintaan itu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti? Semua aktivitasnya. Jadi kalau antum belajar ini kemudian antum praktekkan untuk mengikuti tuntunan kehidupan Nabi, maka lihat jawaban Qur'annya, yuhibbukumullah, maka Allah akan turunkan cintanya pada orang-orang itu. Ini kelihatannya seperti kecil bukunya, ringan dipegangnya, tapi isinya begitu bernilai dan mungkin memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lebih dari 1000 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ukurannya tidak lebih dari genggaman kita, cuman 1000. Ya, 1000, ada 1000 amalan di sini. Harganya juga tidak mahal, Masya Allah. Dengan pulsa masih mahalan pulsa. Ya, antum pulsa dunia diisi, kenapa pulsa akhirat ditinggalkan? Baik, saya beri contoh begini. Antum mohon izin ya, maaf, misal mau beli pulsa, tiba-tiba sudah bayar, pulsanya belum masuk, sehari 2 hari belum didapati, antum balik lagi ke counter, ditanyakan, merasa rugi nggak? Masya Allah, Allah kasih modal antum dalam sehari. Ada 1000 sunnah kemudian ditawarkan oleh Nabi. Modalnya sudah dikasih, waktu 24 jam. Masya Allah, kenapa ketika modal sudah diberikan, tertinggal sunnah, antum tidak merasa rugi? Pulsa dunia belum masuk, antum ruginya luar biasa. Pulsa akhirat belum didapat, kenapa tidak merasa rugi? Contoh, ibu sedang jalan, tiba-tiba uang tertinggal 100.000, jatuh. Dari belakang mengatakan, bu, uangnya jatuh, diambil nggak? Kompak. Dan hebatnya, tanpa ada jeda, ambil. Luar biasa. Pertanyaan saya, ketika satu sunnah tertinggal, kenapa Anda tidak mengambilnya? Dan kenapa tidak secepat itu jawabannya? Tidak pakai ya? Kenapa? Ya. Ada sekian banyak sunnah dalam kehidupan. Sunnah mau makan, sunnah bangun tidur, sunnah mandi, sunnah akan sholat, sunnah dalam bacaan Al-Quran, sunnah dalam jalan, sunnah dalam duduk, sunnah dalam menulis, sunnah dalam menerima jawaban orang lain, sunnah dalam tersenyum, sunnah dalam bicara, sunnah dalam menatap. Kenapa kita tertinggal satu, tidak merasa rugi kita? Maka dari situ, orang-orang yang berusaha memperbaiki akhiratnya, dia tidak akan pernah meninggalkan satu yang ia ketahui dari tuntunan akhiratnya. Ini insya Allah, ini Masya Allah, isinya sangat banyak. Titian mizannya juga begitu berat, tapi dipegangnya begitu ringan. Dan masuk ke saku bisa kapan saja. Dan ini asli, masih pakai bahasa Arab. Ya betul. Alhamdulillah.
Nah, supaya Anda tidak ada alasan lagi dan tidak ada keluhan lagi, saya berikan kemudian contoh terjemahannya. Sudah terjemahannya. Ya, dalam bahasa Indonesia. Ini sudah diterjemahkan, tapi saya belum teliti keseluruhannya apakah terjemahan ini barangkali sesuai dengan makna hadisnya atau tidak. Tapi setidaknya terjemahan memberikan bantuan keumuman makna dibandingkan tidak tahu sama sekali. Ya. Maka saya tidak ada kaitan dengan penerbit ataupun macam-macam, cuma saya temukan ini di perpustakaan yang kami dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya lihat ada kesesuaian, termasuk juga dalam penulisnya, ya, Khalid Al-Husainan. Ini saya dapatkan ternyata benar. Nanti kalau antum misalnya temukan ini, saya kira itu bisa banyak membantu, ya. Namun saya tetap mengembalikan ini kepada sumber aslinya. Jadi begitu ada satu sunnah di sini, saya kembalikan pada kitab pokoknya. Misal, sunnah pertama nanti dari bangun tidurnya Nabi seperti apa? Di sini disebutkan. Ketika disebutkan, saya kembalikan ke kitab aslinya. Saya cari di kitab hadis. Nah, pencarian saya kemudian saya tuliskan dalam kertas terpisah. Kertas ini saya sertakan dalil-dalilnya, keterangannya, dan itu nanti antum boleh copy dan insya Allah antum bisa bawa pulang. Jadi yang saya tuliskan di kertas, insya Allah lebih lengkap daripada apa yang ada di buku. Karena ini merujuk langsung pada sumber aslinya dari kitabnya plus keterangan di beberapa kitab yang lainnya. Jadi kalau antum misalnya ingin tuliskan di kitab ini adanya di keterangannya, ini hadisnya, ini amalannya. Jelas? Tayyib. Yang ini nanti ini tugas saya. Saya yang tuliskan, saya yang print out, insya Allah saya copy sendiri dan antum tinggal terima saja insya Allah dalam pembahasan kita. Sepakat sampai sini? Antum bisa kopikan itu. Saya senang kalau antum bagikan itu tidak diperjualbelikan. Jelas ya? Antum share sebanyak-banyaknya supaya setiap orang bisa belajar kebaikan insya Allah. Paham? Bismillah. Kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah pertama. Sunnah pertama. Sunnah bangun tidur. Bagaimana bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat yang kita pelajari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jelas ya? Kajiannya As-Sunnah An-Nabawiyah, terjemahannya keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ditemukan di Al-Bukhari, riwayatnya nomor hadis 181. Al-Bukhari nomor hadis 181. Di hadis Muslim nomor hadis 673. Hadis Muslim nomor hadis 673. Jadi kalau kita ingin tahu kebiasaan Nabi kan tidak ditemukan kecuali lewat kitab hadis. Ya, saya memulai menyebutkan referensinya supaya nanti saat antum menyampaikan lagi pada orang lain, antum punya dasar yang kuat untuk itu. Ya. 3, bisa ditemukan juga di Abu Daud nomor hadis 1369. 1369. Kemudian di Sunnah An-Nasai nomor hadis 1620. 1620. Abu Daud nomor hadis berapa? 1369. Al-Bukhari 181. Hadis Muslim? Baik. Kalau kita ambil nanti hadis dengan tidur, nanti kita akan temukan bahwa tidurnya Nabi SAW itu tidak terlampau malam. Nanti kita bisa hitung kurang lebih ada sekitaran 5 jam dari pasca Nabi selesai menunaikan salat isyanya. Misal, izin ya. Tadi kan kalau dihitung pertengahan malam ya, sebelum isya dari maghribnya. Kalau sekarang kita hitung dari isyanya selesai, dari situ diambil 5 jam. Misal begini. Nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan Nabi itu selesai isya itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai isya tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Ingat baik-baik. Enggak, ini serius. Ya, berarti begadang itu hukumnya jangan begadang kecuali ada perlunya. Lihat baik-baik. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadisnya. Sudah. Bisa serius ya. Baik. Nabi itu kapan beliau begadang? Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Ya, dengan sahabat beliau diskusi ini hukumnya ini. Ada kejadian begini. Tapi kalau tidak ada yang demikian, maka selesai isya kembali pada keluarganya, diskusi sebentar dengan istrinya, mengevaluasi kehidupannya, setelah itu tidurlah beliau bersama keluarganya. Kalau isya selesai misal jam 8, beliau diskusi taruhlah setengah jam dengan zikirnya misalnya jam 9, taruhlah jam 9 kurang seperempat, 9 tambah 5 berapa? Baik, 14 ambil jam 2, maka bangunlah kisaran jam 2 Rasulullah SAW kalau hitungan jam kita sekarang.
Lebih sedikit, mungkin tambah sedikit setengah jam, sekitar setengah 3 biasanya. Maka antara jam 2 setengah 3. Berarti kita bisa simpulkan terlepas dari jamnya, mau jam 1 bangunnya, mau jam 2 bangunnya, mau jam 3 bangunnya, kesimpulan paling gampangnya, Nabi tidak pernah bangun subuh dalam kebiasaan normalnya. Ingat, dalam kebiasaan normalnya. Catat kalimat dalam kebiasaan normal ini, karena nanti ada kegiatan beliau ketika sedang berjalan safar. Pernah nanti beliau ingatkan kepada Bilal supaya beliau berjaga, jaga supaya subuh nggak kesiangan. Tiba-tiba kata Bilal, tenang ya Rasulullah, saya bisa berjaga dan kita bisa bangun sebelum subuh. Kata Nabi, tetap kamu jaga. Kata Bilal, saya tidur ya Rasulullah, saya bangun sebelum subuh. Tiba-tiba ketika bangun, semua bangun, matahari sudah mulai menyinari kepala masing-masing. Kesiangan. Maka bangunlah Nabi SAW mengatakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal, katanya mau jaga, sekarang kesiangan. Tayyib. Maka Nabi perintahkan, jangan ulangi seperti itu lagi, bermohon kepada Allah dengan baik. Nabi perintahkan semua berwudu. Kemudian setelah itu Bilal azan, kemudian menunaikan salat sunnah 2 rakaat, setelah itu iqamat dan menunaikan salat subuhnya. Ya, kenapa Nabi kemudian ditetapkan oleh Allah bangun melewati masa yang telah ditetapkan dari subuhnya? Lihat, mudah bagi Allah membangunkan Nabi sebelum subuh dan mengerjakan salatnya. Para ulama hadis mengatakan kenapa dibiarkan ditetapkan oleh Allah bangun seakan-akan kesiangan untuk memberikan sumber hukum kepada umatnya di masa depan yang mengalami peristiwa serupa. Sebab kalau tidak ada kejadian demikian, mustahil umatnya bisa mendapatkan bagian dari tuntunan hukumnya. Tapi ini bukan dijadikan alasan bahwa Anda boleh bangun kesiangan. Biasanya, kenapa kesiangan? Sunnah Nabi. Oh, hati-hati. Biasanya. Jadi kalau dalam situasi normal, situasi yang baiknya, tidak ada kasus yang demikian, maka Nabi bangun di pertengahan malamnya, tidak pernah tercatat bangun dalam keadaan subuhnya. Jelas di sini? Ingat situasi yang normal ya, tidak normal itu urusan yang lainnya. Maka maksud saya begini, Nabi saja yang jelas surganya terjaga dari kesalahan dengan maksumnya, surganya tingkat paling tinggi, dengan segala jaminan itu masih mau bangun malam dan tidak kesiangan. Antum yang bukan Nabi, belum jelas surganya, tidak ada jaminan bebas dari kesalahannya, kenapa sampai sekarang masih belum bisa merenungkan itu? Kemarin waktu jam 5 subuhnya antum masih bisa bangun jam 4. Sekarang kenapa setelah subuhnya dikasih jam 4 antum malah bangun jam 5? Kita lihat ya. Satu, berarti sunnah pertama, jangan tidur terlalu malam agar antum bisa bangun lebih cepat. Sunnah pertama. Sekarang kita lihat cara bangunnya. Istaiqadha Rasulullah SAW fajalasa. Sunnah pertama, Nabi saat bangun dari tidur itu beliau berusaha untuk duduk terlebih dahulu. Saya ulang, sunnah pertama apa? Duduk. Jelas? Baik. Tolong fokus baik-baik. Saya ingin sedikit serius menekankan ini. Antum sebelum belajar ini bisa melakukan kebiasaan ini. Begitu bangun, antum duduk dulu. Saat Anda duduk, itu belum ada pahalanya. Tidak ada, itu cuma rutinitas saja. Tapi ketika Anda belajar materi ini, kemudian Anda praktekkan bangun nanti, dan Anda duduk untuk mengamalkan ini, maka duduk yang Anda dicatat sebagai pahala. Itu bedanya. Dan orang yang mengikuti seperti ini, itu dijamin oleh Al-Quran, pertama berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ada di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Awas yang hati-hati, ini kelihatan seperti sederhana, tapi mungkin ini yang memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kalimatnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu kalian serius mencintai Allah, maka tunjukkan kecintaan itu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti? Semua aktivitasnya. Jadi kalau antum belajar ini kemudian antum praktekkan untuk mengikuti tuntunan kehidupan Nabi, maka lihat jawaban Qurannya, yuhibbukumullah, maka Allah akan turunkan cintanya pada orang-orang itu. Jadi maksud saya kelihatan sederhana, tapi tolong diingat-ingat bahwa mulai malam ini ketika bangun dari tidur, apa yang dilakukan? Baik, duduknya kenapa? Bukan, duduknya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Jadi mulai hari ini persepsi kita berubah. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu bukan karena pekerjaan itu dikerjakan, tapi Nabi menuntun saya mengerjakan itu. Antum bagikan misalnya dengan teman-teman makanan, taruhlah di kantor misalnya berbagi makanan, traktir teman yang lain. Begitu ditanya,
Kok tumben baik hari ini? Bukan tumben, tapi saya ingin mengamalkan petunjuk Nabi saya SAW. Kata Nabi, berbagi, saya berbagi. Baik, ada non-muslim kasih. Karena infak untuk makanan itu tidak menunjuk pada orang muslim saja. Silahkan cek, pernahkah ada hadis mengatakan ketika Anda memasak makanan, maka bagilah tetangga Anda, yang muslim saja, non-muslim jangan. Ada? Tidak ada. Yang ada mengatakan jika Anda masak makanan, maka sampai baunya ke tetangga Anda, maka bagilah ia walaupun Masya Allah, keras sekali. Hafal bagian itu, luar biasa. Walaupun cuma kuahnya. Saya sering katakan, baca hadis ini, Anda mesti teliti. Maksud hadis ini, sekalipun Anda masak kuahnya saja, maka bagilah kuahnya. Itu maksudnya. Awas, hadis ini bukan maksudnya Anda masak opornya, kuahnya bagi orang, bukan. Ya. Anda masak opor, kuahnya ada. Anda bagi orang lain, Masya Allah, kasih kuahnya. Kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Masya Allah. Nabi yang Anda salahkan. Luar biasa. Sehat orang itu. Iya sih. Jadi silahkan. Kalau Anda hadirkan kalimat-kalimat itu jadi hidayah bagi orang lain. Pak, kok hari ini begitu? Saya ingin mengamalkan petunjuk Nabi saya. Masya Allah. Sekarang perhatikan. Duduknya di sini menggunakan jalasa. Ada dua jenis kata duduk. Satu, jalasa. Dua, qa'adah. Jalasa, qa'adah. Jalasa sifatnya disebut dengan julus, qa'adah sifatnya disebut dengan qu'ud. Kalau diungkapkan dengan kata qa'adah, qu'udan, itu artinya posisinya lebih rendah. Perpindahan posisi dari yang tinggi ke rendah. Misal, saya berdiri begini, kemudian saya akan duduk. Berdiri posisi tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau saya duduk begini jadi rendah atau tinggi? Rendah. Maka perpindahan dari tinggi ke rendah disebut dengan qa'adah. Sifatnya qu'ud. Makanya orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, dia diminta duduk. Dan kalimat Al-Quran ketika menyebutkan duduk tidak pernah julus, tapi qu'ud. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan di pertengahan. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Berdiri lawannya duduk. Anda nggak bisa salat berdiri, duduk, kalimatnya menggunakan qu'ud. Saya ingin tunjukkan betapa diksi Al-Qur'an. Kalau itu firman Allah pasti tepat diksinya. Kalau buatan manusia mustahil ada penempatan kalimat seperti ini. Lihat kalimatnya baik-baik. Dan Nabi karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat-kalimatnya pun Quran surah ke-53, ayat yang 2 sampai 3-nya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang disampaikan oleh Nabi ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mengatakan ana afsahul arab, seorang Arab yang paling fasih kalimatnya. Fasih ukurannya itu senilai dengan ukuran lafaz yang dibimbing oleh Allah dengan bahasa Al-Quran. Itu ukuran kefasihan bahasa. Maka dari itu ketika Nabi katakan seseorang bangun dari tidur, kalimatnya tidak menggunakan kata qa'ada, qu'ud, tapi jalasa. Jalasa itu pindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Jelas ya? Misal, Anda tiduran di bawah, Anda duduk di bawah ini, saya pindah ke kursi ke sini. Saya katakan tafaddal ijlis, bukan uq'ud. Tapi kalau saya sedang berdiri begini, Anda minta duduk, tafaddal uq'ud, saya duduk. Saya pindah ke bawah, tafaddal uq'ud, saya ke lantai. Tapi kalau saya katakan tafaddal julus, pindah tempat dari bawah ke tempat yang tinggi. Tempat duduk pindah tinggi ke bawah disebut maq'ad, tempat untuk duduk. Tempat duduk pindah rendah ke tinggi disebut majlis namanya. Majlis, tempat duduk, bukan sekedar duduk, tapi tempatnya mengangkat Anda lebih tinggi. Karena itu kenapa tempat untuk belajar disebut majlis ilmu, bukan maq'ad ilmu. Karena disebut majlis ilmu jamaknya majalis, yaitu tempat yang bisa mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau cari tempat untuk belajar, cari majlis ilmu, bukan sekedar Anda duduk, tapi ketika Anda belajar, derajat Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diangkat? Dua hal. Satu ilmu, dua iman. Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, bukan maqaid. Kalau dikatakan pada Anda share, cari majlis-majlis. Kenapa disebutkan majlis? Maksud Quran, cari tempat belajar yang mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diangkat? Ya fa'illahu alladzina amanu, satu iman. Jadi kalau Anda ingin mencari majlis ilmu, cari materi-materi yang bisa mengangkat iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Anda belajar di majlis tertentu tapi tidak mengangkat iman Anda, tidak semakin dekat dengan Allah, ada yang salah dengan cara Anda belajar. Dua, walladzina utul ilma darajat, pengetahuan Anda bertambah. Di ilmu nambah, iman menguat. Saya ingatkan ya, kalau Anda belajar dengan saya, Anda tidak mendapatkan dua hal ini, ilmu Anda tidak bertambah, iman Anda tidak menguat, Anda tinggalkan saya, cari ustadz lain. Karena saya tidak mengajarkan yang benar pada Anda. Tapi kalau saya mengajarkan pada Anda, dan materi itu bisa menguatkan iman Anda dan menambah pengetahuan Anda, tapi iman Anda tetap tidak menguat, maka saya salah tempat dalam mengajar. Saya mesti pindah. Jelas ya? Sekarang lihat kalimat hadisnya. Saya mau tunjukkan bahwa ketika Nabi memilih kalimat, itu kalimatnya begitu diksinya itu persis pas, tepat. Karena ada petunjuk dari Allah. Nabi katakan fajalasa bukan faqa'ada. Artinya, kalau antum setelah tidur, tidurnya di mana? Di kasur. Baik, kasurnya tinggi atau rendah dibandingkan lantai? Tinggi. Masya Allah, antum lebih kaya dibanding Nabi. Kasur Nabi setara bawah. Bahkan bangun ada tapaknya. Coba lihat. Pernah dengar hadis Sayyidah Aisyah? Ketika beliau sholat, tiba-tiba sholat malamnya melihat kan Sayyidah Aisyah kaki Nabi bengkak-bengkak. Nanti saya bahas ketika masuk bab itu kan ada kejadian dulu. Kejadiannya ketika beliau menggeser tangannya terkena kaki Nabi. Baru bangun. Pertanyaan saya, tidur di mana seorang istri ketika bangun tangannya bergeser terkena kaki Nabi? Kalau kena pinggang Nabi, berarti tempat tidurnya tinggi. Kalau kena kaki Nabi, berarti tempat tidurnya rendah di bawah. Itu satu. Yang kedua, seluas apa ruangannya tempat sholatnya sampai terkena sentuhan tangannya? Ini menunjukkan ruangan Nabi itu bukan cuma sempit. Kata orang katakan era setuju, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Jadi begitu kena. Tapi Anda bayangkan, pertanyaan saya artinya, Nabi kaya atau miskin? Dari mana tahu kaya? Perhatikan, lihat baik-baik. Nabi itu kaya dalam urusan ibadah, tapi selalu fakir dalam urusan dunia. Begitu beliau mau kurban, kurbannya berapa? 100 ekor unta. 100 ekor. 100 ekor kurbannya, tapi masalah dunianya, tempat, gak ada masalah sempit juga. Yang penting urusan ibadah saya bisa luas. Tempatnya sempit, tapi ibadahnya kaya. Tempat cuma satu petakan, tapi bisa tahajud sampai kaki bengkak. Antum kamar 5, 1 bapak, 2 istri, 3 anak, pembantu ada, semua ada, ruangan luas. Dengan seluas itu masih belum tahajud juga. Antum butuh berapa ruangan lagi? Itu jangan ketawa. Butuh berapa ruangan lagi? Luas ya? Saya ingin tunjukkan sesuatu. Kadang-kadang kita penting menyentuh bagian-bagian itu untuk mengingatkan kehidupan kita. Kalau Allah sudah hantarkan ruangan yang luas, terbentang kemewahan dalam kehidupan kita, antum belum tergerak untuk kemudian mendekat kepada Allah, ada yang tidak berkah dalam harta antum. Karena dulu orang sempit, ibadah luas. Antum dikasih luas, ibadah sempit. Ada yang tidak seimbang di situ. Jelas ya? Fajalasa. Dari posisi rendah itu, beliau kemudian bangun untuk duduk. Umumnya ketika duduk pasti lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tidurnya. Satu, menggunakan fa, kemudian jalasa. Sunnah pertama, begitu antum mulai kemudian akan bangun, pertama duduk terlebih dahulu. Dari segi kesehatan banyak yang menjelaskan ini posisi yang terbaik untuk bisa mengondisikan kantuk sebelum bertahap kepada kegiatan yang lain. Bayangkan kalau bangun tidur langsung berdiri, apalagi berlari, itu masalah. Kebakaran, begitu naik, langsung nabrak tembok, kan? Dan sebagainya. Itu persoalan. Paham ya? Baik. 2. Antum kalau bangun seketika langsung sadar atau masih ngantuk? Jujur. Baik, masih ngantuk. Kantuk itu sebabnya ada di mana? Sebabnya ada di mana? Mata. Baik, sebabnya ada di mata. Ada bekas-bekas yang menghambat kita mata terbuka? Maka sunnah yang kedua, fajalasa satu yamsahun nauma an wajhihi biyadi. Sunnah kedua, setelah dia duduk dengan baik, nafas bisa diatur, dia bersihkan bekas-bekas ngantuk di matanya dengan bagian dari tangannya. Sunnah kedua, membersihkan bekas kantuknya dengan tangannya, menghilangkan sebab kantuknya dengan tangannya. Maaf ya, kelihatannya sederhana, tapi kalau antum praktekkan ada pahalanya lagi. Jangan tertinggal karena tidak bisa mengulangi lagi. Baik, sekarang perhatikan. Dengan apa mengusapnya? Tangan itu mana? Yang ikhwan bisa tunjukkan saya tangan? Batasnya mana? Baik. Kalau ini apa?
Ini apa? Jari. Baik. Ini apa? Punggung. Ini apa? Ini apa? Baik, baik. Kalau tangan yang mana? Semuanya. Baik. Di pas mau mengusap? Gitu. Masya Allah. Baik. Ya. Kenapa? Sunnah Nabi ya, Masya Allah. Manusia. Baik, lihat ini, lihat sini. Lihat sini. Saya mau tunjukkan bahasa Quran dan hadis. Satu, biasanya kalau ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, spesifik dan jelas tuntunannya, maka Al-Quran dan hadis akan menunjuk bagian tangan langsung. Contoh, kalau disebut tangan, yad, itu dari ujung jari ini yang manis tengah sampai ke sini, ya, sampai menempel ke bahu. Ini disebut yad namanya, yadun, tangan. Ini disebut asabi', jari-jari ini. Thumb, index finger, telunjuk, ya jari manis sampai ke ujung. Ini jari, jemari. Ini disebut kaf namanya, telapak. Ini disebut rusghun namanya, pergelangan. Ini disebut sa'id namanya, siku. Maaf, sa'id, batas antara pergelangan ke siku. Ini mirfaq, jamannya marafiq, siku. Kenapa saya terangkan? Dalam Quran dan hadis, ketika antum beribadah, ibadahnya mahdhah, itu langsung disebutkan spesifik batasnya. Batasnya langsung. Contoh, wudu, antum ingin basuh tangan, Quran tidak menyebutkan yadnya, tapi menyebutkan batasnya. Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hei orang-orang beriman, jika Anda ingin menyempurnakan salat, maka mulai dengan wudu. Caranya faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu, ketika disebut tangan disebutkan batasnya sampai siku. Jadi kalau Anda ingin basuh dalam wudu, maka kata Qur'annya tangan sampai siku. Ila di situ ghayah, menunjuk kepada awal dan akhir. Makanya saya cenderung memilih menguatkan yang dibasuh dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi kalau antum buka keran, teman-teman yang ikhwan khususnya, bukan kerannya dibuka begini, antum begini wudunya. Bukan. Kalau saya cenderung untuk mengambil sisi kedalamannya, ambil airnya begini, baru tumpahkan ke sini, baru dibalikan sampai siku. Yang melebihkan itu untuk memastikan benar ini ya, kemudian bertambah cahaya kebaikannya. Tapi batasnya tetap siku. Ya, jadi kalaupun mau melebihkan tidak sampai ke sini. Ya, hanya melebihkan sedikit untuk memastikan seluruh sampai siku ini terbasuh. Jelas ya? Contoh, antum ingin bersedekap misalnya dalam salat. An-Nasai nomor hadis 886. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Maka meletakkan tangan yang kanannya di kirinya. Ketika meletakkan ini, kemudian ini yang paling menarik, batasnya disebutkan. Satu kata Nabi, telapak yang kanan itu menutup punggung yang kiri, telapak. Kalau iya, ini semua kena. Kalau telapak cuma sampai sini. Maka cara pertama, takbir, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri di sini. Ya, seperti ini. Satu. Yang kedua, boleh kata Nabi, pergelangan rusghun ketemu pergelangan, ini bertemu ini di sini. Ya, batas disebutkan langsung. Lihat sini. Oh, tapi maaf ya, tapi langsung, tidak diukur dulu. Allah. Ya. Tiga, sa'id itu ini, boleh sampai sini. Sampai sini. Tapi antum dilarang sampai sini, mirfaq. Dilarang. Bisa begini. Itu gak boleh. Awas, jangan Anda bersedekap seperti orang sombong, kata Nabi, seperti ini. Antum sedang kontrol proyek kan, Masya Allah. Okay? Baik, maka Anda salah. Kalau Anda salah seperti ini, bermaksiat pada Nabi SAW. Sampai sini. Paham sampai sini? Tapi saat Anda diminta beribadah di luar pada aspek yang mahdhah, diberikan antum keringanan dan fleksibilitas dalam menunaikannya. Contohnya, ketika mengusap Anda bagian mata untuk menghilangkan bekas kantuknya, Nabi tidak merinci apakah menggunakan jari, apakah menggunakan punggung, atau menggunakan telapak, atau ada yang menggunakan bagian dari sa'idnya begini. Paham? Kenapa tidak dirinci? Dengan dua alasan. Satu, karena tidak setiap orang bisa menggunakan bagian yang sama. Satu. Dua, karena Nabi sendiri nanti mengatakan, jika Anda bangun dari tidur, maka cucilah tangan Anda,
Karena Anda tidak tahu bagian mana dari bagian tangan itu yang mengerjakan hal yang tidak baik atau menyentuh yang kotor. Tayyib. Maka dari sini ketika orang bangun, lihat baik-baik, dia sudah paham dalam pergerakannya, dalam kesehariannya, bahkan saat tidurnya, umumnya saat dia menyentuh atau dalam tidurnya tidak merasa menyentuh bagian mana, itu biasanya bagian ini dengan bagian belakang. Maka ketika Anda bangun merasa bagian yang ini misalnya bermasalah, Anda bisa gunakan bagian yang lainnya. Maka Anda tidak harus membenturkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nanti saya ajarkan ketika masuk pada hadis yang kedua. Jadi sunnah nabinya memberikan gambaran saat duduk, hilangkan bekas kantuk, tapi tidak merinci harus menggunakan yang mana yang harus kita kemudian gunakan itu. Paham? Baik. Kalau pakai yang kanan benar? Pakai yang kiri benar? Benar, karena kalimatnya menggunakan tangan. Tapi kalau boleh memilih antara kanan dengan kiri, mana yang digunakan? Kanan. Bahkan kadang-kadang dua-duanya bisa digunakan. Ya? Tapi kalau kanan bisa digunakan, itu lebih bagus. Jelas ya? Baik. Jadi ketika duduk, ngantuk sudah dihilangkan, maka kita terbantu dalam kesadaran untuk mengerjakan sunnah selanjutnya. Baik. Teruskan. Masih ada waktu? Bismillah. Teruskan dulu sebentar. Sudah berdoa belum? Belum. Kita baru duduk, kemudian mengusap bekas ngantuknya. Ingat, itu amalannya apa? Ada pahalanya? Maka tolong, kalau kemarin pernah terjatuh, maka malam ini ambil lagi. Ya, karena itu bagian yang sangat penting untuk kehidupan kita. Teruskan. Thumma qara'al ashral khawatim min surati Ali Imran. Thumma qara'a ashral khawatim min surati Ali Imran. Kemudian membacakan 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. 10 ayat. Saya ulang. Baca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Lihat sini, perhatikan. Kalau ada bahasa ashron, itu artinya tidak mutlak 10-nya. Bisa bilangan yang mendekati 10. Bisa. Tapi tidak kurang dari 10. Bilangan yang mendekati 10, tapi tidak kurang dari 10. Berapa contohnya? 11. 11 dekat dengan 10. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Kalau ada kata ashron, itu diterjemahkan dengan 10. Tapi secara bahasa tidak harus menunjuk 10. Bisa pada jumlah bilangan yang bilangannya dekat dengan 10 tapi tidak kurang dari 10. Bilangan apa yang dekat dengan 10 tapi tidak kurang dari 10? 11. 12 dekat? Dekat. Kurang dari 10? Tidak. Maka kalau disebutkan ashrun, bisa 10 pas, bisa 11, bisa juga 12. Sama dengan begini, arba'in. Arba'in itu 40. Tapi bisa juga mencakup bukan pas 40, bisa angka yang dekat dengan 40 tapi tidak sampai 40. 41 dekat dengan 40? 42? Anda buka hadis arba'in Imam An-Nawawi, berapa jumlahnya? 42. Tulisannya arba'in tapi jumlahnya 42. Anda bertanya, Ustaz bagaimana ini tertulisnya arba'in tapi kok jumlahnya 42? Maka dijawab 40 arba'in itu tidak hanya mencakup jumlah pas 40, tapi jumlah yang dekat dengan itu tapi lebih daripada itu. Kenapa saya sampaikan ini? Dalam bahasa hadisnya ashrun disebutkan jumlah 10, tapi hitungannya dimulai dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Sekarang lihat, kalau hitungan dimulai dari 190, Ali Imran 200 ayat, maka ketika Anda hitung 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Berapa ayat? 11 ayat. Paham ya? Jika nanti ada yang mempersoalkan ini hadisnya nggak benar nih, kenapa 10 tapi jumlahnya 11, maka Anda bisa memberikan argumentasi. Paham? Baik. Baik, saya ulang. Fokus. 1. Saya katakan sunnah yang ketiga ini itu pahalanya lebih banyak daripada sunnah pertama dan kedua. Kenapa? Anda kehilangan sunnah yang ini ruginya banyak. Karena bacaan Al-Quran setiap hurufnya itu berpahala lagi. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat.
Siapa yang bisa membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Pertanyaan saya, 11 ayat tadi, dari ayat 190 sampai ayat 200, pertanyaan saya, berapa jumlah hurufnya? Baik. Maka kalau Anda kehilangan jumlah ini, maka Anda kehilangan pahala yang cukup melimpah. Baik, dari sini saya ingin bangun komitmen dulu. Saya tidak suka saya menyampaikan satu ajaran tapi kita tidak mengamalkannya. Saya ingin bangun komitmen dulu. Siap mengamalkan setiap sunnahnya? Saya ulang, siap mengamalkan setiap sunnahnya? Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita buat perjanjian. Ada berapa sunnah kita ambil? Satu apa? Dua? Tiga? Baik, siap mengamalkan? Alhamdulillah. Saya tugaskan antum untuk mengamalkan 3 sunnah hadis ini, dan amalan ini menjadi kunci pertemuan kita di berikutnya. Ya, duduk tidak ada masalah, usap bekas kantuk tidak ada masalah. Saya berikan tugas pada antum sekarang untuk menghafalkan 11 ayat dari ayat 190 sampai ayat 200 surah Al-Imran. Dan itu kunci untuk memasuki masjid ini lagi dalam pertemuan kita berikutnya. Antum belum hafal, tunggu di luar. Saya serius. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruhnya diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi perjanjian ini berlaku untuk kita. Belum hafal, tunggu di luar, ya.